Hujan rumahnya di sini. Enggak ada takon-takon gue. Udah mulai nih. Kirim makan pang file nong dikirim di WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kirim bahasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa live Instagram yang mudah-mudahan pada hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama-tama marilah kita bersama mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita hanya lewat live Instagram, tapi mudah-mudahan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita pada hari ini masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat menyaksikan acara pada pagi hari ini dengan tema hikmah pernikahan. Dan salawat serta salam mudah-mudahan dapat selalu kita curahkan, kita haturkan terhadap junjungan kita, Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh keluarga, sahabat, pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita nantinya mendapatkan redha dan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, ulun di sini selaku pembawa acara atau moderator, kami serahkan kepada Al-Mukarramah Al-Ustazah Ibu Raihanah SAG mengenai tentang bagaimana hikmah pernikahan. Agar apa? Agar calon pengantin ataupun orang tua yang ingin menikahkan anaknya mengetahui apa sih hikmah-hikmah dalam pernikahan itu, agar kemudian harinya dia tidak menyesal menikahkan anaknya atau calon pengantinnya itu tidak menyesal. Nah, mungkin kepada Ibu kami persilahkan, silahkan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya. Pada hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah walaupun lewat udara. Pemirsa yang berbahagia, salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan keluarga beliau hingga akhir zaman. Pemirsa yang ulun hormati, pada kesempatan ini ulun akan menyampaikan tentang tujuan daripada pernikahan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, pernikahan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, dari situ kita memulai, kalau ingin kita memulai suatu pernikahan, terlebih dahulu diperhatikan yang pertama dulu adalah niat kita. Niat kita menikah itu untuk apa? Niat kita itu luruskan hanya karena Allah. Karena kalau niat kita lain daripada itu, misalnya kita niat menikah karena kecantikan, karena kegantengan. Kegantengan, kecantikan itu bisa hilang dengan mudah. Maka oleh karena itu, maka harus luruskan niat kita untuk menikah itu hanya karena Allah. Karena Allah Ta'ala. Karena
Dengan kita niat karena Allah, maka sesuatu yang akan terjadi pada belakangannya itu bisa kita memahaminya. Karena apa? Karena ini memang niat kita memang lurus untuk nikah karena Allah Ta'ala. Jadi Jarun tadi kan kalau niat nikah karena faktor yang lain, karena hartanya bisa habis, karena kecantikan bisa pudar, ketampanannya sudah bisa hilang. Nah itu sebentar aja kalau Allah membalikan sesuatu itu bisa hilang dengan sendirinya. Maka oleh karena itu luruskan niat kita hanya nikah karena Allah Ta'ala. Jadi jangan ada embel-embel yang lain, karena faktor ini yang lurus hanya nikah karena Allah Ta'ala. Jadi mantapkan niat dulu bulan berarti lah. Tujuannya hendak menikah itu apa gitu. Nah kalau misalnya hendak dunia aja, kalau hendak dunia kan didapat dunia aja didapat, akhiratnya kada. Kalau lillahi ta'ala dunia dapat, akhiratnya juga dapat. Nah, yang kedua, faktor kita ingin membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera, dunia, sakinah, mawaddah, warahmah. Itu yang kedua. Jangan tinggalkan sholat. Sholat ini penting untuk membentuk kita. Sholat ini penting bagi kita, karena dengan sholat semua yang akan kita dapat di dunia dan akhirat itu bisa terjalin. Apabila sholat kita lurus, baik, sesuai dengan panduan, apa yang kita inginkan pasti dikabulkan oleh Allah. Jadi bawa istri untuk sholat berjamaah, bimbing istri untuk sholat, suami istri wajib ini kita melaksanakan sholat, karena itu memang kewajiban kita sebagai umat Islam. Itu kewajibannya adalah melaksanakan sholat. Adapun yang ketiga, itu biasakan di dalam rumah tangga kita itu adalah mengaji setiap hari. Karena apa? Karena Al-Quran itu adalah sebagai pedoman bagi kita. Pedoman bagi kita umat Islam berpedoman kepada Al-Quran. Al-Quran sebagai asyifa, Al-Quran sebagai obat. Nah, dengan kita membaca Al-Quran, insya Allah apa yang kita derita, insya Allah akan sehat. Nah, jadi Al-Quran ini pelajari bujur-bujur, dibaca bujur-bujur setiap hari, bimbing istri-istri kita yang kada bisa dilajari. Kalau keduanya bang, misalnya kada bisa, yang istri, yang laki, yang suami kada bisa. Sekarang ini mudah untuk belajar. Di mana aja banyak caranya. Asal ada kemauan. Siapa aja bisa. Apalagi penyuluh-penyuluh yang ada di Banjarmasin ini, banyak siap untuk membimbing para calon-calon yang ingin menikah untuk belajar Al-Quran. Kan kalau suami bisa, suami membimbing, melajari bininya. Kalau bininya yang bisa, pelajari lakinya. Nah, itu di dalam suatu rumah tangga harus ada saling kerjasama, jadi saling membimbing. Karena apa? Ya tadi Al-Quran adalah sebagai pedoman dari semua segi apa saja. Al-Quranlah yang menjadikan pedoman bagi kita. Banyak kan Al-Quran sebagai asyifa, Al-Quran sebagai Al-Furqan, sebagai pembeda mana yang baik dan mana yang benar. Otomatis kita dapat membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Kalau ini kita bujur-bujur kawal membedakan itu, maka insya Allah kehidupan rumah tangga kita akan baik. Jadi inti kalau hendak berberkah, banyakin baca Al-Quran di dalam rumah tangga tuh belah, selain daripada melaksanakan sembahyang gitu. Jadi tanamkan bujur-bujur di dalam suatu rumah tangga itu. Yang pertama tadi niat kita lurus, nikah karena Allah. Yang kedua adalah banyak aja orang cantik yang menikah tapi sebulan 2 bulan cerai. Kenapa? Niatnya kada lurus. Kan banyak artis, coba lihat ya artis-artis sekarang ini. Artis sekarang ini banyak yang nikah, tapi sebulan 2 bulan cerai. Kenapa? Karena faktor niatnya lain. Hendak viral aja, peribahasanya, hendak hartanya, akhirnya tidak berketutungan, tidak berkesudahan dalam rumah tangganya.
Nggih. Nah, jadi itu luruskan niat kita dulu, Ya. yaitu karena Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, di rumah tangga jangan tinggalkan sholat 5 waktu, itu menjaga kita dari hal-hal yang tidak baik. Yang ketiga adalah Baca Al-Qur'an. baca Al-Quran. Boleh selanjutnya, Bu. Kemudian di dalam kita mengutip sebuah ayat Quran, yaitu Quran surah Ar-Rum ayat 21. Nggih. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenis dirimu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Ini surah Ar-Rum ayat 21. Iya. Kita jabarkan ini ayat ini. Nggih. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah. Nah, Allah itu memiliki banyak kebesarannya. Di antaranya ialah Allah itu menciptakan pasangan-pasangan untukmu. Berpasang-pasangan. Ada perempuan, ada laki-laki. Ada perempuan, ada laki-laki, ada siang, ada malam, ada dingin, ada panas. Semuanya itu diciptakan oleh Allah yang merupakan kebesarannya, yaitu berpasang-pasangan. Hubungannya dengan ayat ini, berpasang-pasangan darimu dari jenis dirimu sendiri, Iya. bukan dari jenis orang lain. Nggih. Jadi di sini pada dasarnya kita kada boleh kawin lawan binatang. Nah, iya. Ada kan sekarang ini yang seperti itu. Naudzubillah. Ada sekarang ini yang seperti itu. Mudah-mudahan kita Karena- terhindar iya, di mudah-mudahan khususnya di kita Kalimantan terhindar ini. daripada itu. Nggih. Jadi dari jenis kita sendiri, yaitu apa? Sama-sama manusia. Manusia, iya. Sama-sama manusia. Nah, kita artinya Allah sudah menggariskan ini, kita kada boleh kawin lawan jin. Iya. Kan lain jenis kita. Nggih. Gaib. Kawin lawan binatang, lawan Iya. anjing, lawan kucing. Nah, kada boleh itu. Naudzubillah. Nah, itu. Nggih. Makanya ini dari jenis kita sendiri. Dia Dari jenis kita sendiri. Kawin lawan yaitu jin ya manusia. yang ramai di kota Saranjana. Nah, ada kan? Nggih. Kalau sudah dibawanya hilang sama Hilang. sekali kita. Nah, jadi jadi di sini Allah menciptakan pasangan-pasangan darimu dari jenismu sendiri. Kita berpasangan dari jenis manusia-manusia kita sendiri agar kamu merasa tentram. Nah, di sini adalah merupakan daripada tujuan tadi. Iya. Dari adanya pasangan-pasangan itu akhirnya menyatu Tentang. sehingga merasa tentramlah hidupnya. Kalau sudah bersatu dijalin dalam hal pernikahan, maka di sini merasa tentram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta, yaitu rasa mawaddah. Kalau merasa tentram tadi adalah sakinah Iya. dan juga kasih sayang, warahmah. Jadi ada unsur di dalam ayat ini yang merupakan tujuan suatu perkawinan adalah menjadikan manusia itu menjadi yang tentram. Dengan adanya perkawinan menjadikan tentram, kemudian menjadikan rasa cinta, menumbuhkan rasa cinta dan juga rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran bagi kaum yang berpikir. Nah, kita manusia diberi oleh Allah akal, disuruh untuk berpikir. Nah, berpikir mana ini yang lebih baik, mana ini yang tidak baik. Nah, ini dari di sini kita bisa mempererat diri kita, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari ayat itu, dari ayat Ar-Rum ayat 21 tersebut mengandung di sini beberapa kandungan ayat. Yang pertama adalah Islam itu mensyariatkan perkawinan. Nah, bagi kita seorang muslim dan muslimat disyariatkan untuk nikah kalau dianggap sudah mampu. Bahkan wajib jadinya. Kita ini wajib
untuk menikah kalau sudah mampu. Supaya terhindar dari perbuatan maksiat jalan Iya. salah. Kalau untuk menghindari itu ya makanya kita nikah dan disyariatkan untuk menikah di sini. Karena tadi kalaunya kada mampu untuk menikah, misalnya dari segi ekonomi kada mampu, maka disuruh untuk Puasa. berpuasa. Nah, jadi ini Islam benar-benar mensyariatkan pernikahan. Karena apa? Dengan menikah kita adalah menutupi separuh dari ibadah kita. Ya. Separuh kita sudah beribadah dengan sendiri, dengan menikah lengkaplah daripada ibadah kita. Yang kedua dari ayat tersebut juga di antara tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala adalah menjadikan laki-laki berpasangan, yaitu menikah di sini. Ada unsur menikah dengan wanita dari jenisnya sendiri, bukan daripada jenis-jenis makhluk yang lain. Jadi harus dengan sejenis kita. Jenis kita siapa? Ya manusia. Kita manusia juga kawannya. Nah, itu yang kedua, itu unsur daripada yang terkandungan ayat daripada ayat Ar-Rum ayat 21. Yang ketiga, di antara tujuan dari pernikahan adalah terbentuknya keluarga yang sakinah dan mawaddah warahmah. Ya. Sakinah. Kita bersatu antara laki-laki dengan perempuan itu kan sulit menyatukannya. Karakternya itu berbeda. Kalau laki-laki agak keras, kalau perempuan agak lemah lembut. Ini disatukan dalam satu perkawinan. Ini sulit. Makanya harus dulu ada rasukan yang pertama, itu harus merasuk dulu keduanya itu antara laki-laki dengan perempuan. Jadi menyamakan persepsi dulu dari karakter-karakter kita yang berbeda itu kadang langsung. Karena apa? Karena itu tadi perbedaan dari yang keras dengan yang lembut disatukan ini. Nah, kadarnya itu maksudnya disatukan dulu. Jadi supaya bisa nantinya terjalin adanya sakinah, ketenangan di dalam suatu rumah tangga. Jadi saling memahami, saling mempercayai. Pokoknya semuanya harus bersatu dalam satu ikatan rumah tangga. Yang dahulunya kita keras kepala, nah cobalah untuk melemah lembutkan dengan istri, dengan suami. Karena apa? Itu sulit. Makanya sulit tadi menyatukan karakter ini kalau kita kadang mau saling mempercayai, saling memahami keadaan dua pasangan ini. Sakinah mawaddah. Dari adanya pernikahan itu tadi, akhirnya lama-lama timbul rasa cinta. Kalau suami istri benar-benar sudah timbul rasa cinta, sulit untuk memisahkannya. Kenapa? Nah, karena dengan adanya cinta, kalau sudah cinta sudah melekat ya, cinta sudah melekat. Kucing gitu. Kada kau dibedakan lagi ini. Pokoknya harus ada. Nah, di sini pokoknya apapun kalau sudah sedikit aja berkenaan dengan pasangan kita itu, kita akan membelanya. Ya inilah karena sudah melekat tadi, cintanya itu sudah melekat. Kalau sudah hilang ya, nah ini sulit untuk melupakannya. Warahmah, adanya kasih sayang antara pasangan itu tadi. Nah, jadi di sini tujuan dari ayat ini, dari pernikahan itu pada dasarnya awal daripada tujuan pernikahan itu memang sebenarnya adalah untuk ketakwaan kepada Allah. Untuk ketakwaan kepada Allah. Kemudian yang keempat dari kandungan ayat tersebut yaitu sebagai tanda kekuasaan Allah, ia hanya dapat diketahui dan dirasakan oleh orang-orang yang berpikir. Perkawinan ini kekuasaan Allah. Kita menghendaki seseorang itu dari siapa munculnya? Dari hati. Hati ini siapa yang menggerakkan? Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita, misalnya kita mau seseorang, punya kehendak kita. Karena kalau kita memaksakan, kenapa? Karena
Itu tadi. Karena kalau ditawar-tawar, karena yang menggerakkan hati adalah Allah Subhanahu. Jangan sampai pula cinta ditolak dukun bertindak. Nah, itu dihindari. Itu paksaan namanya. Paksaan jadinya. Nah, jadi di sini harus sama-sama saling harus mencinta dan sama-sama saling mengerti mencinta, dulu saling belah. memahami. Semua itu terjadi bagi orang yang berpikir. Iya. Puas Allah berpikir sesuatu daripada itu. Nah, bagaimana untuk mewujudkan keluarga yang sakinah dan mawaddah itu? Kan tujuannya tadi adalah untuk menjadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Yeah. Bagaimana untuk mewujudkannya? Yeah. Nah, supaya kita memiliki keluarga yang seperti itu yang kita inginkan. Yeah. Yang pertama dulu yang harus diperhatikan adalah kita memilih pasangan yang tepat. Yeah. Nah, memilih pasangan yang tepat kan sudah digambarkan, digariskan oleh Rasulullah. Pilihlah berapa, Bu? 4 kategori. Yang pertama kecantikannya, hartanya, ataupun ketampanannya. Yeah. Keturunan. Yang kedua keturunannya atau sepupu atau kada. Yeah. Nah, yang ketiga yaitu masalah hartanya. Hartanya ini berhartakan, artinya sanggupkah inya memberi makan nih, karena ini nah kalau ini menjadi istrinya sanggup kada ini memberi makan nih. Ada kan orang kawin kan pegawai harus menopang dengan mertua. Nah, yang seperti itu. Nah, makanya ini diperhatikan dulu. Yang keempat adalah agama. Ini yang sangat penting. Kalau misalnya yang satu, yang pertama, yang kedua, yang ketiga itu kada mampu, kada dapat kita. Cuma yang keempat ini jangan sampai lepas, itu agamanya. Dengan agama, kalau kita memperdalami agama, otomatis dunia akan mengikut kita. Jalan kita, makanya tadi ini hubungannya dengan niat tadi. Niat kita adalah niat nikah karena Allah Ta'ala. Nah, kalau hal demikian tergantung kepada agama tadi. Jadi agama ini, kalau agama kita ini kuat, membimbingnya semua karena berdasarkan unsur agama, maka dunia akan mengikut kita. Yang dahulu kada berduit maka dibawa nikah, karena faktor agama nikahnya, karena niat lurus karena Allah, insya Allah Allah akan memberikan rezekinya kepada kita. Berapa aja yang kita inginkan, kan semakin kita mendekati kepada Allah, semakin bertakwa, semakin dekat kita kepada Allah, semakin dekat juga Allah kepada kita. Semakin kita meminta apa yang kita inginkan, maka pasti dikabulkan oleh Allah dengan dasar kita tadi mendekatkan diri kepada Allah. Semakin dekat kepada Allah, coba contohnya aja lah kita lah dengan orang tua atau nah. Coba dengan orang tua kita ini nalah ujar orang tua, ambilkan ini, gawiakan ini gawiakan. Hakun kita menggawikan. Jadi ini mana apa? Karena aku tukarakan kuitan aja toh. Lain Allah ini milik semuanya, memiliki semuanya. Apa yang kita inginkan pasti dikabulkan oleh Allah, asal syaratnya kita tadi dekatkan diri kita sedekat-dekatnya kepada Allah. Nah, itu makanya memilih pasangan itu yang bujur-bujur, orang yang taat kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, berbuat baik kepada keluarga. Berbuat baik kepada keluarga, baik itu keluarga dari pihak istri ataupun pihak suami, sama-sama. Nah, misalnya lah kayak ini. Kalau kita seorang istri lah contohnya. Seorang istri kalau kita ingin taat kepada suami, kalau suami ingin disayang nih, nah contohnya Bu. Contohnya kalau kita ingin disayang suami, maka kita sendiri dulunya hendak berikan pengabdian kita kepada suami. Contoh lah gini. Misalnya kita berangkat belanja dengan suami, belanja nukar minyak 2 serba 2, nukar teh serba 2, nukar pokoknya apabila bata tukar serba 2
Jar suami kenapa jadi serba dua? Aja lihatkan dulu. Sampai ke rumah, tukarannya ini dipisah. Ini satu, ini yang satu dipisah. Kemana ini? Ini akan diserahkan kepada ibu. Ibu siapa? Ibu sampean. Ibu suami. Nah, ibu suami kita nukarnya diserahkan kepada ibu si suami. Ya suami, oh Nina, ini nang bagus, ini istri yang paham mengerti keadaan suami. Karena ada yang suami sembunyi-sembunyi memberi ijazah kuitan. Kenapa? Karena istrinya kada paham. Istrinya ini kada paham. Takut dimarahi oleh istri. Takut istri. Nah, makanya di sini seorang istri kalau suami punya orang tua, maka istri ini jangan melarang untuk inya taat kepada kuitannya. Sama aja kuitan suami, kuitan kita juga. Kuitan kita, kuitan suami juga sama-sama. Tapi kalau kayak ini kasusnya Bu, Ya. setelah diikat dengan pernikahan kan belah, Ya. suami itu, istri itu menjadi hak suami. Nah, Ya. terus ada yang mengatakan kan memang kayak itu, istri itu tidak berhak lagi lawan kuitannya. Nah, jadi kan karena suami ini merasa itu haknya inya, lalu kuitan yang suami ini kadang memberiakan lagi, umpamanya gasan inya bebakti lawan kuitannya, lawan mentuhannya, itu kayak apa kasusnya, kayak itu kayak apa solusinya Bu? Biasanya kayak itu ada. Ya. Kalaunya orang tua kan yang suami ini masih berkewajiban gasan taat lawan orang tua. Ya. Tapi kalaunya sudah menjadi istri orang, nah dia kada ada hak lagi buat orang tuanya jar gitu. Nah, itu kayak apa solusinya? Itu yang si untuk suami kah yang si istrinya? yang istrinya Bu. Yang istrinya. Nah, tetap hendak berbuat baik lawan kuitannya, tapi yang suami kadang memberiakan tuh kayak apa tuh solusinya itu. Nah, kebiasaannya misalnya ada kayak itu kasusnya Bu. Iya. Oke. Si istri kan memang di bawah tanggung jawab suami. Iya, oke. Kedua lagi kan hubungannya dengan orang tua, tapi Iya. ini anak dua. Bebakti lawan Iya. kuitannya yang Seharusnya dia harus ada izin, minta izin dulu dengan suami. Oh. Izin dulu dengan suami. Kan misalnya hendak membari-bari juga lah Oke. dengan orang tua nih lah. Oke. Si istri nih anak membari-bari juga. Duitnya ini dari mana dulu? Iya, dari suami Bu. Kalau misalnya duitnya dari suami, harus ada izin dulu dari suami, diizinakan kada. Kalau memang duitnya sendiri yang dihasilkan dari kerjanya sendiri, boleh aja memberiakan. Gasan kuitannya bulan orang Iya, tuanya. tapi kalau duitnya itu memang dari Dari suami. suami, Layani. ya kan ada orang memberi duit ini untuk belanja. Nah, ini untuk belanja. Ini duitnya untuk apa namanya? Untuk diri pribadinya ada tuh seperti itu. Iya, Kan? iya, iya. Ada duit untuk pribadi, ada untuk duit belanja, Iya. belanja untuk keluarga. Nah, kalau memang sudah diserahkan kepada inya, duitnya itu untuk inya, Iya. otomatis kan inya yang keperluan inya tuh untuk memenuhi keperluannya. Duitnya ini bolehnya diberikannya kepada orang tua. Kalau hak istri sepenuhnya belah. Iya, karena kan asal tuh minta izin. asal dua tadi duitnya ada duit belanja. Kalau menjadi satu duit belanja misalnya, itu aja. Sedangkan ini kan memang hak istri kalau mendapatkan juga. Iya. Kalau kayak itu semestinya harus paham suaminya pula. Iya, Jangan terlalu sama-sama. mengekang Makanya sama-sama. saling memahami. Iya, iya. Antara suami memahami istri Iya. juga memahami kepada Soalnya suami. kan ngarannya istri hendak juga nih, walaupun jadi suami Iya. orang hendak juga masih berbakti lawan kuitannya. Iya, Nah, jadi betul. bagaimana suaminya memahami pula, jangan Iya, terlalu iya. mengekang gitu, Iya. kayak gitu. Ini Bu sedikit ada pertanyaan dari ini, ulun membacakan belah. Ya, silakan. Baca. Mana pertanyaannya? Mana? Tuh, izin bertanya di bawahnya langsung baca. Mana kan ada? Jadi dia. Nah, ini pertanyaannya, Bu. Ya. Izin bertanya, Bu, bagaimana tujuan pernikahan itu?
awalnya tidak untuk ibadah. Nah, seperti ingin mengejar hartanya, peribahasanya, kuitannya sugih japan untuk mengawininya. Nah, itu peribahasanya. Nah, sekadar untuk pelengkap hidup. Nah, berarti kan di hadis kan disampaikan nikah itu adalah sunnah Nabi. Barang siapa yang tidak menyukai dengan sunnah Nabi, maka dia bukan umatku, kata Nabi. Sementaranya tujuan nikahnya bukan untuk ibadah. Nah, terus sekarang dia menyesal. Apakah mereka si pasangan ini harus berpisah? Nah, gara-gara awalnya yang menikah, gara-gara umpamanya hartanya atau yang lainnya, tujuannya bukan karena Allah, bukan karena mengikuti sunnah Nabi, akhirnya mereka melanjutkan pernikahannya. Akhirnya pas di tengah-tengah di perjalanan rumah tangganya terjadi masalah. Apakah mereka harus berpisah atau ada solusi yang lain, Boy? Nah, mungkin itu bisa disampaikan, bisa dijelaskan nih buat mereka yang bertanya nih. Ini berat juga masalahnya nih. Terima kasih atas masalah yang muncul ini. Seorang pada dasarnya dulu nikah itu kan karena faktor agama. Tapi kan ada orang yang nikah karena harta, maka yang didapatnya adalah harta. Kan kalau nikah karena faktor agama, faktor harta misalnya, maka yang didapatnya kan agama harta aja, agama tidak. Kemudian di tengah jalan ada masalah muncul. Lalu dia ditanya apakah bercerai atau meneruskan. Ini dulu dibicarakan dulu kedua pasangan. Kawakah merubah niat kita itu, niat kita itu memperbaiki rumah tangga itu kawak ada. Bicarakan dulu bujur-bujur, selesaikan dulu bujur-bujur antara kedua pasangan itu tadi. Kalau kira-kira kawa diperbaiki, kita diperbaiki. Berarti harus ada mediasi lah, Bu. Iya, harus ada dari itu. Mereka berdua pasangan itu. Dulu lah, berdua dulu pasangan. Kalau toh ini kada kawa menyelesaikan, bawa kepada keluarga, forum keluarga. Nah, keluarga bagaimana memutuskannya dengan masalah yang ada ini? Kalau toh keluarga misalnya kada kawa juga, maka ada kan sekarang ini yang disebut dengan BP4. Itu penyelesaiannya lewat sana. Itu di pengadilan atau di? Ada. Ini ada badannya. Oh, badannya ada. Iya. Badan penyelesaian itu. BP4. Terus di Kebenak di Bimas sana ada. Jadi konsultasi kita dulu berdua bicarakan dulu berdua, rumuskan dulu berdua. Kalau kawa diselesaikan dalam berdua ini aja selesai sudah. Kalau kata kawa baru kita bawa kepada keluarga. Jangan langsung kepada keluarga. Nah, kalau keluarga dulu kita kada kawa aspirasi kita. Biasanya keluarga nih takutnya boleh melawan satu sama yang lain. Nah, yang si Anu bujur aja. Padahal semestinya keluarga tuh harus mencari solusi juga belah. Kalau keluarga kadang kau mencari solusi, hanya ingin lapor ke BP4. Penyelesaiannya kalau kau diselesaikan, adik-adik. Kalau kada kawa juga tetap keras masing-masing egonya masing-masing, maka lanjut ke pengadilan. Oke, silahkan buat ditanya. Pertanyaan? Belum menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentang masalah keluarga tadi. Bagaimana solusinya ketika orang tua ikut campur dengan masalah kita? Sebutkan aja mertua ya. Tapi itu mertua dari laki-laki, dari suaminya. Karena suaminya tadi dituntut untuk berbakti kepada orang tuanya, bagaimana itu solusinya? Apakah harus menyelesaikan bagaimana ya? Harus menyelesaikan dengan keluarganya, ikut suami istrinya, atau ikut mertuanya tadi? Jadi jika masalah itu datangnya dari mertua, mertua perempuannya belah. Mertua dari dari suaminya. Berarti orang tua dari bebiniannya itu 4 campur. Nah, ibu ikut campur seorang ibu dari perempuan ini 4 campur mengurusi minantu, boy. Ibu dari seorang laki-laki. Karena laki-laki tadi dituntut untuk berbakti kepada orang tua.
mamanya laki-laki ini umpat campur lawan minantunya yang bebinian nih. Kehendaknya nih peribahasanya kayak inilah, kehendaknya ini kuitan bebiniannya ini anaknya tuh hendak bebakti lawannya aja, kadosa bebakti lawan bini, nah kasarnya kayak itu. Nah, tuh kayak apa pilihan sang istri itu, kayak apa solusinya itu nah. Ya, ada Itu suami berat istri perkara. lah, Iya, ada gitu. suami istri. Mamanya umpat campur. Lalu orang tua dari pihak laki-laki Iya. ini kecampur Umpat dalam campur hal dalam rumah tangga. ini. Pamanya keuangannya Iya. atau apa kayak itu nah, boy. Memang kan di sini kalaunya suami kita masih mempunyai hak kewajiban kepada orang tuanya Nggih. untuk mengongkosi biaya dan sebagainya, itu masih tanggung jawab. Nggih. Kemudian di sini kita harus memberikan pemahaman kepada orang tua dan kepada istri. Suami itu harus memberikan pemahaman kepada orang tua dan kepada istri. Memang tanggung jawabnya ini besar. Yang pertama tanggung jawab kepada istri, yang kedua tanggung jawab kepada orang tua. Masing-masing memiliki tanggung jawab. Jadi harus memberikan pemahaman ini kepada istri dulu, dibicarakan, dipandiri, atau kalanya kada kau rasuk dengannya, carikan orang lain yang bisa memandirinya tentang hal ini. Seorang tua juga demikian. Orang tua ini juga diberikan pemahaman kalau kada kau cari orang lain juga yang memandirakan non si Dinda ini bu ai bahwa si ini bisi ini. Jadi otomatis dua tanggung jawab ini, ya kepada istri iya, kepada orang tua iya juga. Jadi diberikan pemahaman keduanya ini nah, supaya bisa menyelesaikan tugasnya. Nah, 10 menit lagi. Nggih. Silahkan ada lagi yang Nah, seterusnya di sini untuk membentuk keluarga yang sakinah dan mawaddah warahmah itu yaitu banyaki berdoa. Ya. Banyaki berdoa supaya rumah tangga kita itu menjadi keluarga yang baik, yang keluarga yang tenang, keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Berdoa, doa untuk istri, doa untuk suami. Kan keberhasilan seorang suami itu otomatis tidak harus dilihat daripada istri. Istri ini untuk mendoakan kada. Jadi keberhasilan seorang suami tergantung pada doa istri juga maksudnya di sini. Kemudian upaya untuk memperbaiki pasangan. Masing-masing pasangan ini kita memiliki karakter beda-beda. Karakter ada yang baik kan, manusia namanya ada yang baik, ada yang kada. Nah di sini suami mencoba untuk merubah sikap daripada istri yang kada baik. Sebaliknya begitu juga. Biasa yang berat itu dijodohkan, boy. Iya, Nah, iya. itu biasanya Iya. Untuk memahami ini. memahami satu sama yang lain tuh nah. Makanya ini seorang pasangan suami istri ini harus bujur-bujur memahami, bujur-bujur harus memahami keduanya. Kemudian menasehati dengan cara yang baik, jangan kasar. Nggih. Seorang suami istrinya salah, memang manusia kalau ada Iya. salah. Jadi suami ini menasehati kepada istri. Kalau suaminya salah, istrinya yang menasehati kepada suami. Cuma Umpamanya- dengan cara yang baik, Iya. jangan dengan cara yang kasar. Tuh jadi masing-masing menasehati. Memang manusia wajar ada punya salah. Saling melengkapi dalam kekurangan rumah tangga. Ada kurangnya rumah tangga ini, oh rumah tangga kita ini harus diperbaiki masing-masing sama. Banyaki berzikir dan saling mengingat Allah, itu berzikir bersama-sama. Dengan banyak berzikir, kita akan selalu ingat kepada Allah, maka akan dimudahkan oleh Allah apa saja yang kita permasalahkan. Kemudian memperbanyak juga membaca Al-Quran dan menuntut ilmu agama. Dalam hal ini kan banyak sekarang ini, kalau menuntut ilmu agama ini banyak apalagi sekarang ini kan otomatis kita manusia ini rata-rata punya HP sudah. Iya. Di HP aja, lewat HP kita kalau belajar. Banyak YouTube pengajian, belajar mengaji Al-Quran banyak. Nah banyak kita sekarang ini, kitanya aja lagi mau kadanya untuk belajar menuntut ilmu lewat media sosial, atau banyak juga sekarang ini majelis taklim untuk belajar di sana. Banyak juga orang yang membuka membaca Al-Quran, banyak sekarang ini. Jadi
kada ibaratnya anak TK aja yang belajar Al-Quran, tapi orang tua, orang dewasa pun sekarang ini ada. Bahkan yang ditahfiz itu ada orang yang umur 60 tahun ikut juga ya hafal. Yang seperti sebulanan itu nah. Sebulan Ramadan biasanya ada pesantren Ramadan tapi isinya tahfiz Quran, menghafal Quran. Ada orang yang tua, ada yang 60 tahun ikut juga 4 barang aja sih. Berapakah kolehnya? Ada sini bau bantal, sorangan pakai duduk sini kada kuat. Kada kuat duduk lah sana, yang kada pakai lapik, pakai bantal sini bau bantal sendiri. Usaha sidin untuk memperdalam ilmu agama. Jadi banyak di sini caranya untuk menjadikan keluarga kita yang sakinah mawaddah warahmah itu banyak-banyak membaca Al-Qur'an, banyak-banyak salat, terutama salat malam itu nah. Salat tahajud ini semakin dekat kita kepada Allah, semakin dekat juga Allah kepada kita, dan apapun yang kita pinta pasti akan dikabulkan oleh Allah. Nah, Baik, pemirsa penyuluh agama Banjarmasin Barat, walaupun hanya melewat live Instagram, sangat bermanfaat. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan itu bermanfaat gasan kita berataan. Baik itu calon pengantin yang hendak menikah ataupun kita yang sudah menikah. Nah, untuk keberlangsungan hidup kita. Nah, jadi intisari daripada apa yang disampaikan oleh Ibu, ulun menangkap di sini yang pertama ujasidin bila hendak melaksanakan pernikahan itu pasang dulu niat bujur-bujur. Jangan niat hendak dunia ataupun hendak mengejar hartanya. Nah, jadi yang pertama niat dulu. Yang niat apa? Yang pertama adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian niatnya adalah mengikuti sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadis Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, an-nikahu sunnati. Menikah itu adalah sunnahku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Famar ragiba an sunnati, barang siapa yang tidak menyukai atau tidak menyenangi sunnahku, falaysa minni. Itu hadis riwayat Ibnu Majah. Maka dia bukanlah termasuk daripada golonganku. Nah, jadi yang pertama niatakan dulu hendak menikah itu adalah ibadah dan mengikuti sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ujar beliau tadi, jangan pernah meninggalkan sembahyang apabila sudah di dalam rumah tangga. Baik itu sebelum kita berumah tangga pun kita sudah harus bisa melaksanakan sembahyang. Apalagi karena kalau sudah masuk dalam yang namanya jenjang rumah tangga. Karena sembahyang ini adalah keberkahan gasan kita. Apabila hendak hidup berkah, hendak diridhoi oleh Allah, hendak diridhoi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jasidin jangan pernah meninggalkan sembahyang 5 waktu. Apabila istri kada bisa sembahyang, yang laki melajari. Apabila yang laki kada bisa sembahyang, yang bini melajari. Apabila kedua-duanya kada sembahyang, kada bisa melaksanakan sembahyang, kedua-duanya wajib belajar menuntut ilmu agama, menuntut bagaimana caranya sembahyang supaya apa? Hidupnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, mengaji Al-Qur'an. Jangan pernah meninggalkan Al-Qur'an walaupun di dalam sehari itu baik 4 atau 1-5 ayat, walaupun sedikit. Nah, tapi istiqamah di dalam membaca Al-Qur'an. Kemudian agar supaya apa? Tujuan menikah merasa tentram, merasa sama-sama saling mencinta dan kasih sayang. Kemudian yang terakhir di dalam rumah tangga, jangan pernah tinggalkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala baik siang ataupun malam ataupun sesudah salat. Jangan pernah kita meninggalkan berdoa. Berdoalah selalu kepada Allah Subhanahu wa taala agar rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang tentram, sakinah, mawaddah warahmah. Mungkin itu saja intisari yang dapat ulun sampaikan, menyambung lidah daripada Ustazah Ibu Raihana. Terima kasih Ibu atas penyampaiannya. Mudahan acara kita pada hari ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan ridha dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bermanfaat gasan kita seberataan. Amin amin ya rabbal alamin. Akhir kalam, kalau ulun ada kekhilafan atau kesalahan, ulun mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
masaknya. Ibiman. Nah, di dalam. Sikit.